Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, saya yakin kita semua memahami bahwa dalam kehidupan ini kita tidak hanya membutuhkan iman, tetapi kita juga membutuhkan ilmu. Karena ditegaskan pula, iman tanpa ilmu itu sama saja dengan buta. Tapi tentunya setelah kita memiliki iman dan ilmu, kita perlu juga memiliki dan melaksanakan apa yang disebut dengan amal dalam pengertian akhlak atau karakter yang positif, konstruktif, dan produktif, bahkan yang berbasis ihsan itu sendiri. Tentu di sini ada penegasan, ada hal penting yang ingin kita pahami, yaitu betapa pentingnya ilmu itu sendiri. Dan bahkan terkait ilmu, itu juga relevan dengan bagaimana menjaga eksistensi kemanusiaan kita dengan tetap mempertahankan 3 misi mulia manusia, di mana satu di antara 3 misi mulia manusia yaitu adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang lainnya tentu termasuk berdakwah. Bahkan terkait ilmu, kalau kita memahami surah pertama yang pertama kali diturunkan oleh Allah, di dalamnya mengandung spirit tentang ilmu itu sendiri, dan termasuk bagaimana mekanisme dan proses mendapatkan ilmu atau memiliki ilmu itu. Berarti pada intinya adalah karena ilmu penting, maka di sini kita penting bagaimana mendapatkan ilmu. Berarti sama saja dengan bagaimana cara belajar yang baik. Sahabat virtual, saya dan mungkin kita semua menyadari bahwa dalam kehidupan kita hari ini bukan berarti hari ini saja, sebelumnya dan selama ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana belajar yang baik. Dan bukan cuma bagaimana belajar yang baik yang sangat relevan dengan hal teknis atau proses atau prosedur belajar, tetapi yang menjadi persoalan pula adalah bagaimana menjaga semangat belajar kita. Jadi bagaimana menjaga semangat belajar. Alhamdulillah sahabat virtual, mudah-mudahan saya juga tidak terjerumus dalam lembah ria. Saya ingin mengatakan bahwa meskipun saya bukan siswa, bukan mahasiswa, bukan guru, bukan dosen, dan bukan juga mubalik, alhamdulillah saya masih memiliki semangat belajar yang tinggi. Bahkan setiap hari saya membaca, setiap hari saya menulis, setiap hari saya belajar, termasuk berupaya melahirkan konten-konten ini. Itu adalah belajar. Karena belajar mengandung sesuatu yang problematis, termasuk dalam bagaimana belajar yang baik secara teknis dan menjaga semangat belajar, maka melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator, dalam bingkai ikhtiar edukatif inspiratif Sekolah Peradaban ini, saya ingin berbagi bagaimana cara belajar yang baik dan bagaimana cara menjaga semangat belajar. Terkait itu, salah satunya saya terinspirasi dari buku Quantum Teaching, karya Bobby Deporter dan Mike Ernaki. Meskipun tentunya bukan buku ini saja saya mendapatkan ilmu, inspirasi, ada banyak buku lainnya. Tapi biarlah ini menjadi ikon bagaimana kita bisa belajar dengan baik. Apalagi dalam buku ini ada judulnya adalah Quantum Learning. Jadi bagaimana kita bisa belajar dengan mengalami loncatan yang sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita berbicara bagaimana bisa belajar baik atau yang efektif dan efisien, dan termasuk bagaimana bisa menjaga semangat belajar kita, sebenarnya ada 3 poin utama. Kalau mau diklasifikasikan secara garis besarnya, ada 3 hal utama yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagaimana cara menjaga suasana hati kita. Jadi suasana hati penting untuk selalu dijaga. Saya sering mengistilahkannya supaya hati kita selalu TSB. Apa itu TSB? Tenang, senang, dan bahagia. Tapi yang paling utama adalah bahagia. Karena kalau seperti pandangan Pak Arfan Pradiansa, saya punya bukunya, itu membedakan antara senang dan bahagia. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah itu
yang kedua itu adalah bagaimana kita memahami gaya belajar, modalitas belajar dalam istilah buku ini, modalitas belajar. Jadi bukan cuma dalam berlari, dalam renang, teori berenang, ada dikenal istilah gaya, tapi ternyata dalam belajar juga ada gaya belajar, ada gaya belajar. Ini penting untuk dipahami. Dan ketiga adalah fungsi otak kita, itu perlu dipahami. Nah, kalau buku quantum learning ini, khususnya dalam poin pertama tadi, bagaimana menjaga suasana hati, itu lebih pada skenario bagaimana ruangan, bagaimana suasana ruangan, itu lebih sifatnya eksternal, sifatnya eksternal. Itu sifatnya eksternal, faktor luar. Tetapi dengan berbagai buku yang saya elaborasi dengan buku ini, ternyata ada hal internal juga yang penting kita pahami supaya kita bisa selalu menjaga suasana hati. Karena menjaga suasana hati yang tetap tenang, senang, dan bahagia, itu sangat mempengaruhi bagaimana semangat belajar kita, termasuk kemampuan kita dalam belajar itu sendiri secara teknis. Jadi meskipun kita sudah menguasai teori-teori belajar yang baik, kita sudah menguasai bagaimana cara membaca yang efektif dan belajar, tetapi ada yang terganggu dengan suasana hati kita tidak tenang, hati kita tidak senang, hati kita tidak bahagia, maka semua teori-teori yang menjanjikan efektivitas dan efisiensi dalam belajar itu tidak berguna sama sekali. Jadi memang intinya adalah hati yang terlebih dahulu jadi hati di sini meskipun menyebut hati seperti itu, suasana hati, tapi intinya adalah termasuk tentunya pikiran dan perasaan itu satu kesatuan yang perlu diluruskan, yang perlu dipahami itu dengan memahami teori fisika kuantum karya Joe Dispenza. Jadi suasana hati. Jadi sekali lagi ketika Bobby Deporter dan Mike Ernaki melalui bagaimana dia melakukan riset tentang melahirkan buku quantum learning ini, itu adalah bagaimana suasana ruangan, seperti bagaimana pencahayaan, bagaimana lightingnya, bagaimana suhu udaranya dan sebagainya, dan bahkan di buku ini menawarkan bagaimana pergi sambil berkemah, camping di alam terbuka sambil belajar. Itu faktor eksternal. Tetapi saya mendapatkan banyak hal dari beberapa buku. Ternyata intinya terkait suasana hati itu penting dipahami secara internal. Jadi penting dipahami secara faktor internalnya. Karena sekali lagi sebelum lanjut, bahkan suasana hati kita yang tenang, senang, dan bahagia bisa dilihat dalam buku ini, itu ternyata mampu memengaruhi raksasa tidur yang ada dalam diri kita, Jadi ternyata dalam diri kita itu ada raksasa tidur. Tapi tentu di sini bukan seperti film-film yang kita sering tonton terutama ketika kita masih anak-anak, seperti Ul dan sebagainya tentang raksasa itu, bukan. Ternyata dalam diri kita ada raksasa tidur. Apa itu? Adalah otak kita. Ternyata otak kita itu bisa dibangunkan, kedahsyatannya bisa dibangunkan supaya tidak tidur lagi dengan satu kata kunci, adalah berdasarkan skema yang ada dalam buku ini, itu adalah dengan menjaga suasana hati kita tetap tenang, senang, dan bahagia. Jadi menjaga hati kita tetap senang, tenang, dan bahagia. Jadi skemanya begitu. Jadi kalau saya gambarkan skemanya, yaitu suasana hati, kemudian mempengaruhi fungsi otak,
fungsi otak itu aktif, itu mempengaruhi prestasi kita. Kemudian dengan adanya prestasi mempengaruhi apresiasi, penghargaan orang lain. Dengan adanya penghargaan atau apresiasi orang lain itu kembali menjaga mempengaruhi suasana hati kita. Kemudian suasana hati kita yang semakin dahsyat kembali mempengaruhi otak kita yang dasar. Otak kita yang dasar kembali berpengaruhi prestasi kita yang gemilang. Kemudian prestasi kita yang gemilang kembali mempengaruhi apresiasi dan penghargaan orang, dan seterusnya. Itu bagaikan bola salju yang terus bergelinding, semakin bergelinding semakin besar. Jadi seperti itu, luar biasa suasana hati bagaimana mempengaruhinya. Lalu bagaimana, persoalannya kan begini, lalu bagaimana cara menjaga suasana hati kita selalu tetap senang, tenang, dan bahagia? Jadi bagaimana suasana hati kita selalu tenang, senang, dan bahagia? Ada banyak cara. Ada banyak cara supaya hati kita tetap selalu tenang, senang, dan bahagia. Kalau selama ini, makanya dalam ilmu konsep diri yang sering saya tawarkan juga, yang sering saya sampaikan kepada khususnya generasi muda, itu kita perlu memahami terkait diri kita itu ada dua dimensi pada diri kita. Ada dimensi fisik biologis, ada dimensi psikis atau mental. Nah, untuk yang penting di sini adalah sebagaimana supaya hati kita tenang itu berarti adalah dimensi psikisnya, dimensi mentalnya. Jadi tidak cukup dengan bagaimana kita sering makan yang enak, bagaimana kita sering makan makanan yang bergizi dalam pengertian seperti yang ada proteinnya, yang lengkap dengan gizi-gizi lainnya, vitaminnya dan sebagainya. Bukan cuma itu. Karena apalagi kalau saya sendiri, saya tidak hampir 100% saya adalah vegetarian, tidak makan ikan, tidak makan daging, sehingga ada yang memvonis saya kurang gizi. Tapi alhamdulillah nyatanya saya juga merasa saya tidak kurang gizi. Jadi bukan itu, memang bukan itu, tapi ada sesuatu yang sifatnya abstrak, itu bisa membuat hati kita tenang, senang, dan bahagia, dan itu mempengaruhi fisik kita, termasuk otak kita. Kembali bagaimana caranya supaya hati kita tetap tenang, senang, dan bahagia. Saya sering menganjurkan bahwa dalam kehidupan ini kita penting memiliki cita-cita. Jadi kita penting untuk memiliki cita-cita. Kenapa cita-cita penting? Karena dengan bermimpi, dengan impian itu akan kemudian kita selalu mengingatnya, maka kita akan mendapatkan perasaan tenang, senang, dan bahagia. Itu bisa dicoba. Makanya saya anjurkan kepada generasi muda ketika saya diundang berbagi ilmu bahwa semestinya pertama kita memiliki cita-cita. Tidak boleh tidak, kita perlu memiliki cita-cita. Kalau perlu kita bercita-cita setinggi langit, karena yang namanya bercita-cita itu tidak dibayar dan tidak kena pajak. Jadi tidak apa-apa kita bercita-cita setinggi langit. Dan yang namanya cita-cita itu jangan diingat nanti ketika ada yang bertanya. Sebaiknya selalu diingat yang namanya cita-cita. Sampai-sampai saya juga sering mengatakan, dan kalau saya di beberapa buku-buku saya itu saya tulis cita-cita. Cita-cita itu kalau perlu ya ditulis di cerminnya. Jadi sambil bercermin kita sedang mengingat atau membaca cita-cita itu, atau diri kita diingatkan kembali apa yang menjadi impian kita. Jadi cita-cita itu seperti cas handphone yang perlu selalu disembahkan di mana-mana. Jadi saya bahkan menganjurkan namanya cita-cita selain mungkin ditulis di cerminnya supaya ketika bercermin, ketika pakai sisir, pakai baju kita bisa membacanya, kita dicas lagi, bisa juga di kamar mandi ditulis supaya kemudian mungkin bisa di plafonnya supaya sambil baring-baring kita bisa membacanya, atau yang punya kamar tidur cita-citanya itu digambarkan, dideskripsikan melalui mungkin ada sosok idola kita yang relevan dengan cita-cita kita, itu diambil gambarnya saja, dipajang gambarnya, fotonya supaya menginspirasi kita. Itu akan membuat hati kita tenang, senang, dan bahagia. Karena sekali lagi ketika hati kita tidak tenang, hati kita tidak senang, hati kita tidak bahagia, teori belajar apapun yang kita kuasai itu sama sekali tidak berfungsi. Itu sama sekali tidak berfungsi untuk membantu supaya kita memahami suatu pelajaran.
Jadi intinya tenangkan hati. Kemudian yang bisa membuat hati kita tenang itu senang dan bahagia. Kita jangan juga selalu fokus pada kekurangan yang ada pada diri kita, baik kekurangan yang melekat secara fisik biologis pada diri kita atau secara psikis pada diri kita. Jangan selalu fokus pada kekurangan, termasuk kita jangan fokus pada lingkungan. Apalagi kalau kita memahami teori fisika kuantum, bagaimana gelombang elektromagnetik mampu mempengaruhi realitas. Saya sudah pernah menjelaskan di video lainnya di channel YouTube itu, termasuk di TikTok saya sudah pernah menjelaskannya, saya share di Instagram dan lainnya. Jadi itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi kita perlu jangan fokus, sekali lagi jangan fokus pada kekurangan kita, tapi tidak apa-apa, kita selalu mencari sesuatu yang merupakan kelebihan kita. Dan tentu insya Allah bukan bermaksud untuk ria, bukan untuk berupaya untuk bagaimana mengkonstruksi diri kita untuk menjadi orang yang sombong, bukan itu. Tapi ini adalah lebih sebagai cas kehidupan, lebih sebagai cas kehidupan. Kemudian apa lagi yang bisa membuat kita tenang, senang, dan bahagia? Yang membuat kita bisa tenang, senang, dan bahagia itu adalah termasuk apa-apa yang pernah kita capai, apa-apa yang pernah kita raih dalam kehidupan ini, itu tidak apa-apa didokumentasikan. Makanya Pak Bobby De Porter dan Mickey Arnaki itu dalam buku Quantum Teaching-nya juga dijelaskan, penegasannya begini: jika layak dicapai, maka layak pula dirayakan. Jadi ya saya sering menganjurkan kepada adik-adik, mungkin pernah dapatkan prestasi, anggaplah juara takraw, kemudian mendapatkan trofi dan sebagainya, atau ada foto kenangannya ketika itu, atau ada karena dia juara takraw, kemudian ada mungkin pada saat main ada gayanya yang sambil smash balik itu yang luar biasa fotonya. Itu tidak apa-apa kalau perlu dicetak besar dan dipajang di mana kita bisa sering melihatnya, karena sekali lagi diri kita perlu dicas. Bukan cuma handphone yang selalu sering dicas, tapi diri kita perlu selalu dicas supaya hati kita selalu tenang, senang, dan bahagia. Lalu apa lagi yang lainnya yang bisa membuat hati kita tenang, senang, dan bahagia? Jadi sebenarnya apa saja yang membuat hati kita bisa tenang, senang, dan bahagia itu usahakan dilakukan. Tapi tentu upayakan bahwa upaya itu masih dalam bingkai yang diridhai Allah. Jadi harus kata kuncinya, karena misi mulia manusia yang pertama itu relevan bagaimana kita selalu apapun yang dilakukan dalam bingkai ridha Allah. Jadi lakukan apa saja. Tapi kalau berdasarkan pesan dalam buku ini, dalam buku Quantum Learning ini, pesannya Pak Bobby De Porter dan Mickey Arnaki, bagaimana menjaga, artinya yang bisa berkontribusi membuat hati kita tenang, senang, dan bahagia, menjaga suasana perasaan kita, itu adalah ada istilahnya ambak. Apa ambak itu? Singkatan dari apa manfaatnya bagiku. Jadi sebelum belajar tentang sesuatu itu kita perlu merumuskan apa manfaatnya sesuatu itu, sehingga kita untuk penting merasa untuk mempelajarinya. Jadi apa, anggaplah kita belajar bahasa Inggris, apa manfaatnya bahasa Inggris? Semakin banyak kita merumuskan dan menuliskan dan terus mengulang membacanya, mengulang-ulang ambaknya itu, manfaatnya itu, maka itu akan semakin membuat hati kita semakin tenang, senang, dan bahagia, dan semakin bersemangat kita untuk mau menguasainya. Jadi kalau kita sudah semangat, maka bisa melampaui daripada ke ilmu strategi belajar dalam hal teknis dan prosedural. Jadi seperti itu. Jadi ambaknya dirumuskan, ambaknya apa manfaatnya bagiku, apa manfaatnya bagiku bikin konten, apa manfaatnya bagi orang lain bikin konten, apa manfaatnya kita menguasai bahasa Indonesia, apa manfaatnya kita menulis, dirumuskan itu semua. Tapi kalau saya pribadi melampaui dari istilah ambak yang dirumuskan oleh Bobby De Porter dan Mickey Arnaki, tentu di sini ada nilai yang harus dibangun. Ada sejenis pandangan ideologis, ada pandangan teologis, ada pandangan sosial, ada pandangan psikologis. Kenapa kita penting untuk belajar tentang sesuatu? Jadi ada ada basis filosofisnya.
yang melampaui dari sekedar pesannya Pak Bobby The Reporter demikian Naki tentang ambak itu sendiri. Karena ambak itu sendiri kan mungkin sifatnya apa ya, masih sangat materialis, masih sangat pragmatis, tapi kalau landasannya adalah filosofis, apalagi ada kesadaran teologis bahwa belajar itu adalah kewajiban, itu bagian daripada upaya supaya kita bisa menjaga eksistensi kemanusiaan kita dengan tetap menjaga 3 misi mulia manusia, itu bisa membuat hati kita tenang, senang, dan bahagia. Jadi itu tentang ini baru satu poin ya, tentang bagaimana menjaga suasana hati kita supaya selalu tenang, senang, dan bahagia. Tapi ada yang dahsyat dalam ajaran Islam. Tapi kayaknya bukan cuma agama Islam yang mengajarkan itu. Semua agama mengajarkan tentang doa. Tapi entahlah apakah doa belajar pun ada di agama lain, entahlah, saya kurang paham. Tapi dalam Islam ada anjuran untuk berdoa sebelum belajar. Jadi apapun model doanya, apapun jenis doanya, pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia, atau cukup dengan membaca basmalah, tapi yang pasti namanya doa, maka konstruksi alam bawah sadar kita itu membangun relasi, koneksi itu dengan Allah. Jadi doa itu adalah koneksi wireless tanpa kabel dengan Allah dan tak terbatas. Jadi doa, kenapa doa? Jadi doa itu pada intinya kenapa ada hubungannya? Jadi doa, sekali lagi doa kalau dalam konteks ini, dalam konteks belajar, doa bukan cuma bagaimana Allah meridhoi aktivitas belajar kita supaya nanti di akhirat kelak itu bisa menjadi catatan tambahan supaya kita masuk surga. Tentu bukan itu. Bukan cuma itu, jadi sekali bukan cuma itu, ada banyak ajaran agama kita langsung larikan ke surga. Itu kesannya ya, maaf itu mungkin dianggap bagi termasuk yang berpikir pragmatis terlalu jauh. Tapi ternyata dalam konteks kehidupan duniawi ada banyak ajaran agama yang bisa langsung kita rasionalkan manfaatnya, fungsionalnya, seperti doa belajar itu sebagai contoh, karena kita sedang membahas bagaimana belajar yang baik. Doa itu pada intinya sekali lagi adalah koneksi wireless, koneksi tanpa kabel dengan Allah. Artinya pikiran dan perasaan kita tertuju kepada Allah. Karena pikiran kita tertuju kepada Allah dengan cara dengan sendirinya kita mengingat Allah. Karena hati kita mengingat Allah dan ternyata Allah punya janji, dan bukan cuma sekedar janji, Allah juga sudah ibarat aplikasi, sudah kompatibel antara janjinya Allah dengan bagaimana konstruksi psikologis jiwa kita dibangun, dikonstruksi oleh Allah, itu nyambung. Itu ternyata kata kuncinya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, senang, dan bahagia. Karena doa bisa membuat hati kita tenang, senang, dan bahagia, maka ternyata sekali lagi skema tadi ada di buku ini, skemanya itu mampu membangunkan raksasa tidur dalam diri kita, mampu membangunkan kedahsyatan otak kita. Jadi padahal dalam belajar tentu yang modal utamanya adalah kedahsyatan fungsi otak. Saya pribadi masih selalu yakin andaikan saya mungkin dikirim di suatu perusahaan besar bagaimana membuat pesawat, maka saya yakin pribadi saya masih bisa mampu menguasai ilmu berat itu, meskipun mungkin waktu saya sekolah tidak banyak memahami ilmu fisika karena memang orientasinya tidak ke sana. Saya di SMK tidak banyak memahami tentang kimia, tapi saya yakin dengan semangat belajar yang Allah anugerai dalam diri saya bisa menguasai ilmu apa saja jika saya mau mempelajarinya. Jadi ini modalnya. Kemudian jadi sudah suasana hati, bagaimana caranya supaya selalu tenang, senang, dan bahagia. Selain suasana hati, karena ada 3 tadi, poin besarnya adalah termasuk gaya belajar. Ini penting, tapi ini tentang gaya belajar ini tentu agak sifatnya prosedural, teknik semata. Hanya teknik semata, sifatnya itu ada 3 model gaya belajar. Itu ada namanya gaya belajar auditorial, di mana ada orang dalam menerima pelajaran, informasi, atau memahami sesuatu yang paling aktif itu adalah telinganya.
Jadi ini juga penting dipahami oleh seorang guru bahwa ada tiga gaya belajar orang dalam belajar. Pertama, editorial, telinganya paling aktif. Jadi bisa saja mungkin ada siswa sebagai contoh ya di kelas, ada siswa ketika belajar itu banyak tunduk seakan-akan dianggap tertidur. Padahal ternyata tidak, karena telinganya paling aktif dalam menerima informasi atau pelajaran. Berarti kita tidak boleh menyalahkan. Artinya guru yang memahami ini tidak boleh serta-merta memvonis bahwa dia tidak serius memperhatikan, karena dia mengandalkan telinga. Sama dengan di hari Jumat, ada jemaah yang mungkin kesannya tunduk saja, tidak menatap khatibnya, padahal dia bisa jadi dia lebih paham daripada yang kesannya menatap terus sang khatib itu, karena gaya belajar yang beda. Kemudian ada gaya belajar visual. Visual itu matanya yang paling aktif dalam menerima pelajaran. Jadi kemudian ada juga kinestetik, itu sentuhannya yang mempengaruhi, yang bisa membuat dia bisa efektif atau menguasai suatu pelajaran. Jadi ini penting untuk dipahami. Bahkan dari ilmu ini alhamdulillah saya bisa menebak bagaimana karakter-karakter lainnya orang hanya dengan mencoba menelusuri terlebih dahulu dia punya kecenderungan belajar apa, editorial, visual, atau kinestetik. Termasuk bisa dilihat dari gaya menulisnya, kita bisa membaca karakter orang, bukan cuma membaca gaya belajarnya untuk menebak apakah dia auditorial, visual, dan kinestetik. Nah, tapi tentu bukan cuma itu yang perlu dipahami, kaitannya dengan itu tadi, yang tiga ini, auditorial, visual, dan kinestetik. Termasuk dalam hal bagaimana kita belajar. Artinya kalau belajar sendiri, belajar otodidak di rumah, tentunya kalau kita sebagai orang yang auditorial, sebaiknya kalau kita belajar tidak apa-apa terlebih dahulu kita kalau kita membaca dengan suara nyaring, besar suaranya, karena itu mempengaruhi semangat belajar kita. Kalau suaranya nyaring, itu mempengaruhi semangat belajar kita dan mempengaruhi kemampuan kita untuk cepat memahami pelajaran. Kalau kita adalah visual, maka sebaiknya kalau kita belajar itu sambil mencatat-catat, kemudian mungkin ada catatan, buku catatan kita, catatan khusus kita, itu dengan tidak apa-apa pakai pulpen atau spidol yang banyak berwarna-warni untuk membantu memahami, bikin skema dari apa yang dipelajari, karena itu bisa memudahkan kita untuk cepat memahami. Lalu bagaimana dengan kinestetik? Kinestetik itu banyak bergerak, tidak apa-apa membaca sambil jalan. Saya sering kalau di rumah bahkan membaca sambil jalan, besar suara kayak orang berpidato, ya bisa seperti itu. Ini adalah gaya belajar. Jadi ini adalah gaya belajar yang perlu kita pahami. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, karena ada tiga tadi, suasana hati, kemudian gaya belajar, fungsi otak. Jadi fungsi otak. Terkait fungsi otak, artinya terkait otak, itu ada banyak hal yang perlu kita pahami sebenarnya. Meskipun pada kesempatan ini tidak semua saya pahami. Yang pertama, tentu pakar membedakan antara otak kanan dan otak kiri. Antara otak kanan dan otak kiri itu beda fungsinya. Kalau disederhanakan bagaimana supaya kita mudah memahami bahwa otak kanan itu identik dengan sesuatu yang relevan dengan perasaan, sedangkan otak kiri itu identik dengan sesuatu tenaga, termasuk sesuatu yang ada pikiran keras seperti itu. Jadi kalau mau disederhanakan, lalu supaya kan biasa ada orang membaca baru beberapa menit sudah ngantuk, baru beberapa menit membaca sudah sakit kepalanya, sudah pusing dan sebagainya. Akhirnya tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa memiliki kemampuan membaca lama. Kenapa bisa seperti itu? Hal itu disebabkan karena di antara kita itu banyak orang membaca tidak memfungsikan kedua belahan otak kita. Jadi kapan kita belajar dengan tidak memfungsikan kedua belahan otak kita secara bersamaan, maka disitulah kita cepat merasa capek, bosan belajar, atau menimbulkan efek-efek lain seperti sakit kepala dan sebagainya. Lalu bagaimana gambarannya memfungsikan kedua belahan otak kita secara bersamaan?
Saya sering memberikan contoh di forum-forum, memberikan contoh ketika saya yakin sahabat virtual pernah mendengar seorang tukang kayu yang sedang memalu paku. Ada tukang kayu ketika memalu paku itu suaranya tidak berirama, suara biasa saja. Ada tukang kayu ketika memalu itu caranya seakan-akan berirama seperti ini. Tek 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 tek. Ada yang tadi yang pertama tek 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 begitu saja. Kalau kita mau menelitinya, maka yang tukang kayu yang mana yang lebih yang lebih memiliki kinerja bagus, cara bekerjanya baik, itu bisa, kemudian semangat kerjanya tinggi, itu bisa didapatkan hasil bahwa ternyata tukang kayu yang kedua yang ketika cara memalunya itu berirama. Kenapa? Karena ketika kita memalu, mengangkat palu dan memukulkannya, itu yang berfungsi otak kiri. Begitu gambaran sederhananya, itu yang berfungsi otak kiri. Sedangkan ketika kita mendengar suara palu kita yang berirama, itu mengaktifasi fungsi otak kanan, jadi seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Maka tukang kayu kedua itu memiliki semangat kerja, kualitas kerja yang bagus karena mampu menyeimbangkan otak kiri dan otak kanannya. Jadi seperti itu sederhananya. Lalu bagaimana dengan belajar? Ya, kalau di rumah, karena di kelas kita terkadang tidak mampu menerapkannya karena ada aturan-aturan tertentu, apalagi termasuk mungkin ada guru-guru tertentu yang belum memahami buku quantum learning, belum memahami buku quantum teaching itu sendiri, maka biasanya ada larangan. Tapi kalau di rumah tidak apa-apa kalau kita membaca, belajar sambil mendengarkan musik. Kita belajar sambil jalan-jalan, kemudian ada musik yang kita dengar. Ini cara bagaimana memperhatikan fungsi otak. Belum lagi selain itu, terkait fungsi otak ada lagi yang lainnya yang perlu dipahami, yaitu bahwa otak kita itu memiliki 4 gelombang. Ada gelombang beta, ada gelombang alfa, ada gelombang theta, dan ada gelombang delta. Meskipun mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih detail di sini, tapi pada intinya kalau kita mau belajar dengan baik, itu perlu mengaktifasi gelombang alfa dan gelombang theta. Lalu bagaimana di sini bagaimana kita menciptakan keinginan tanpa kecuali di siang hari. Kita menciptakan keinginan di sini bukan berarti harus sunyi. Kita bisa mengaktifasi kekuatan dalam diri kita mungkin melalui irama, atau kita menciptakan sendiri irama dalam diri kita yang membuat hati kita tenang. Jadi kembali lagi pada suasana hati yang tenang, senang dan bahagia. Lalu theta yang lebih dahsyat. Mungkin di kesempatan lain saya akan membahas tentang gelombang-gelombang otak ini. Tapi pada intinya seperti itu. Kemudian dalam diri kita yang ada hubungannya juga masih relevan dengan otak, jiwa kita dan sebagainya, ada istilah alam sadar, ada istilah alam bawah sadar. Para pakar psikologi itu bersepakat dan menyimpulkan pengaruh alam bawah sadar, termasuk tentu dalam belajar, dalam mencapai harapan-harapan dari apa yang kita pelajari, itu pengaruh alam bawah sadar itu 88%, sedangkan pengaruh alam sadar cuma 12%. Alam bawah sadar, lalu apa bedanya antara alam sadar dan alam bawah sadar? Bagaimana penggambaran sederhananya? Jadi alam sadar itu gambaran sederhananya begini, anggaplah begini. Sebagai contoh, istri saya bahagia karena saya melihat senyuman istri saya. Kemudian itu alam sadar yang bekerja karena dilihat langsung. Lalu bagaimana kalau alam bawah sadar? Alam bawah sadar itu adalah ketika seperti ini, berpuluh-puluh tahun kemudian, saya akan selalu bahagia kalau mengingat senyuman istri saya. Itu berarti yang bekerja adalah alam bawah sadar.
yang bekerja alam bawah sadar. Artinya apa? Di alam bawah sadar ada mekanisme kerja yang disebut membayangkan. Di alam bawah sadar ada mekanisme kerja yang disebut dengan menghayal, berimajinasi. Keduanya, kesemuanya ini, keduanya atau ketiganya itu penting dilibatkan dalam suasana belajar, membayangkan. Lalu apa bedanya lagi membayangkan dengan menghayal? Membayangkan itu kalau membayangkan melihat sesuatu di alam mental, sesuatu yang sama sekali sesuatu yang pernah kita alami, seperti kita terjatuh di selokan berpuluh-puluh tahun, kalau kita ingat masih terasa sakitnya, itu membayangkan. Itu mekanisme kerja alam bawah sadar dalam dalam bentuk membayangkan. Kalau menghayalkan, melihat sesuatu di alam mental, sesuatu yang sama sekali belum pernah kita alami atau rasakan, seperti naik ke bulan. Kita belum pernah naik ke bulan, tapi di alam mental kita bisa melihat diri kita naik ke bulan. Itu menghayal. Tapi kan selama ini terkesan menghayal itu jangan dilakukan, itu kurang bagus. Padahal ternyata dalam ilmu belajar itu penting, karena itu bisa memperkuat kekuatan alam bawah sadar kita. Sedangkan kekuatan alam bawah sadar kita itulah yang mengendalikan semua tentang diri kita. Jadi seperti kita mau belajar apa, karena relevan dengan cita-cita kita, lalu cita-cita kita selalu kita ingat, kemudian cita-cita kita itu semakin kuat di alam bawah sadar kita, maka ketika kita mempelajari yang relevan dengan yang menjadi cita-cita kita, itu akan mudah mengalir, karena efek dari alam bawah sadar itu daya magnetisnya sangat tinggi dan daya refleksnya sangat kuat dan spontan seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami semua. Tentu banyak hal yang bisa dipelajari, makanya sama halnya relevan dengan teori kebiasaan. Otak kita itu ternyata juga merespon apa yang disebut dengan kebiasaan. Jadi otak kita bukan cuma merespon yang dibiasakan dalam bentuk kerja fisik yang konkret, yang nyata, tapi ternyata otak kita juga merespon sesuatu yang sifatnya abstrak, sesuatu yang tidak nyata. Berarti ini adalah kerja alam bawah sadar. Contoh seperti yang pernah saya jelaskan, cuma saya lupa apakah pernah saya share di channel YouTube Agus Liadi Inspirator atau belum. Ada orang itu jago main keyboard atau sejenis pianika, pianika seperti itu. Karena ternyata yang diajarkan kepada mereka ketika latihan itu hanya disuruh menghayal saja, menghayal dan membayangkan saja. Ternyata dia lebih jago daripada yang latihan fisik. Saya juga bisa mengetik 10 jari tanpa melihat keyboard. Itu saya lebih banyak belajar dengan membayangkan saja. Membayangkan tuh saya ketekan tanpa menyentuh betul tusnya. Alhamdulillah sampai sejak 2001 sampai hari ini sudah kurang lebih 23 tahun saya bisa mengetik 10 jari dengan tidak melihat keyboard. Ini jadi efektivitas seperti ini itu penting. Sama halnya apa yang saya sampaikan mulai dari detik pertama sampai detik sekarang, saya kurang tahu apakah sudah ke menit yang ke 30-an ke atas ini, itu apa yang saya sampaikan itu mengalir saja. Meskipun tentu saya bikin skema, dalam mental saya bikin skema ini yang saya mau jelaskan, tapi semua kata-kata ini mengalir saja tanpa membaca naskah, tanpa menghafalnya, mengalir saja. Karena itu tadi kedahsyatan alam bawah sadar, karena mungkin ilmu ini sudah sering saya pelajari, saya sering baca, saya sering tuliskan, sehingga tersimpan kuat di alam bawah sadar saya, sehingga pada saat dibutuhkan, sekali lagi salah satu kedahsyatan alam bawah sadar, mekanisme kerjanya itu spontan atau refleks, itu mengalir saja, mengalir. Jadi mulai dari detik pertama sampai detik ini, saat ini ketika sahabat virtual menontonnya sampai detik ini, itu mengalir saja apa yang saya sampaikan. Tidak ada yang saya hafal terlebih dahulu, dan saya juga di sekitar ini tidak ada naskah yang saya pajang untuk membantu saya menjelaskan apa yang saya jelaskan melalui channel YouTube ini atau melalui video ini. Jadi itu. Kemudian sahabat virtual, sekali lagi, jadi banyak hal yang perlu kita pahami.
yang sifatnya mental, psikologis, dan itu semua bisa memperkuat bagaimana semangat belajar kita. Karena semangat belajar itu mampu melampaui daripada mekanisme belajar atau teori-teori teknis tentang bagaimana belajar efektif dan efisien. Jadi seperti itu sahabat virtual. Ini mungkin sahabat virtual jangan segan-segan kalau ada yang mau ditanyakan, chat, komentari di mana video ini saya share, termasuk ini karena ini adalah untuk channel YouTube. Silahkan dikomentari, hubungi saya, bertanya nomor handphone saya selalu siap untuk berdiskusi. Saya juga selalu siap diundang oleh siapa saja berbagi ilmu, oleh komunitas apa saja untuk berbagi ilmu, karena saya meskipun mungkin karena hanya ini yang bisa saya bagikan kepada kehidupan ini, saya ingin mewakafkan diri saya sebagian waktu saya itu untuk ilmu, mengabdi kepada ilmu dan berbagi ilmu kepada khususnya kepada generasi muda, tentu yang lebih muda daripada saya. Itu saja mungkin terkait bagaimana belajar yang baik, bagaimana kita bisa menciptakan belajar efektif dan mencapai loncatan dalam belajar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.